Halo, selamat datang. Saya Elagi Setiaji Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial atau penjelasan tentang bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, operator. Operator adalah seperti operator itu ada sebagai contoh seperti penjumlahan, perkali, tanda kali ataupun pembagian, pengurangan seperti itu. Ada banyak jenis operator yang ada di bahasa C++. Seperti sebagai contoh mungkin agar Anda terbayang apa itu mengenai operator dalam sebuah statement C sama dengan C sama dengan 2 plus 5. Di sini kita bisa menyebut bahwa tanda sama dengan dan plus ini adalah operator, yaitu eh, sesuatu yang digunakan untuk mengolah sebuah nilai ataupun variabel. Dan di sini 2 dan 5 di sini adalah sebuah operan. Jadi kita bisa menyebut bahwa operan adalah subjek dan operator ini sebagai predikat. Mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Dan C sama dengan 2 plus 5 ini adalah sebuah statement. Dan di sini ada banyak jenis operator dalam bahasa C++, ada seperti ini dan juga prioritasnya. Saya nanti akan menuliskannya di blog saya nanti. Ada banyak di sini. Namun saya mungkin akan menjelaskan untuk video kali ini saya akan hanya menjelaskan operator increment dan juga operator assignment. Oke, langsung saja kita buka project Hello World, project kosong di Eclipse. Uh, Perlu saya ingatkan lagi bahwa saya menggunakan Eclipse. Jadi apabila Anda menggunakan IDE lain itu adalah kebebasan Anda. Namun di sini nanti Anda cukup menyesuaikan saja karena pada dasarnya bahasa pemrograman C++ ini bisa dijalankan di berbagai IDE yang menggunakan compiler C++ yang bisa support dengan bahasa project berbasis C++. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah operator. Yang pertama adalah operator assignment. Yang kedua adalah operator unary. Operator assignment itu adalah operator yang mungkin sangat sederhana. Assignment kita apabila kita membuat variabel dengan memiliki variabel A yang berupa integer dengan memiliki nilai 100, sebenarnya tanda sama dengan di sini adalah sebuah operator yang dinamakan operator assignment. Operator assignment sendiri itu yang berarti bahwa operator assignment berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam sebuah operan. Jadi memasukkan sebuah nilai ke dalam sebuah operan atau variabel seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai dari jadi kita dengan operator assignment kita bisa memberikan sebuah nilai. Di sini untuk dalam kasus ini kita memberikan nilai variabel A sebesar 100 dan kita buat sekali lagi variabel B bernilai 200. Jadi seperti itulah contoh dari operator assignment. Kita bisa mengeluarkan nilai dari A dan B. Mungkin seperti ini. Kita hanya perlu mengeluarkan nilai yang ada di dalamnya. Kita coba jalankan. Oh, harus kita build terlebih dahulu. Kita jalankan. Oh, maaf, mungkin saya mengklik tombol build-nya lagi. Kita jalankan saja. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa variabel A telah memiliki nilai sebesar 100 dan variabel B memiliki nilai sebesar 200. Apa yang terjadi apabila kita hanya mendeklarasikan seperti ini saja? Jadi, variabel A belum memiliki nilai apa-apa. Mungkin kita coba di sini. Nah, karena tipe data dari A ini adalah berupa integer, C++ akan langsung menganggapnya
variabel A memiliki nilai sebanyak nilai maksimal yang bisa dimiliki oleh sebuah variabel integer. Seperti itu. Sebuah variabel integer memiliki sebuah variabel yang memiliki tipe data integer memiliki nilai maksimal sebesar 32.767. Untuk jumlah nilai atau jumlah nilai yang bisa dimasukkan oleh sebuah tipe data, Anda bisa melihatnya di blog post saya yang sebelumnya dan tutorial saya sebelumnya, di mana saya juga memperlihatkan uh, jumlah minimal dan maksimal tipe data, tiap tipe data, jumlah nilai maksimal dan minimal setiap tipe data, baik integer, float, ataupun double dan sebagainya. Nah, di sini kita beri nilai 100, maka secara otomatis nilai A tetap akan berganti sebanyak 100, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator unary, yaitu ada operator unary ini dimaksud operator yang hanya melibatkan satu operan. Sebagai contoh seperti ini. Kita bisa mengetahui bahwa variabel A di sini memiliki nilai positif. Yang terjadi apabila saya seperti ini, maka secara otomatis variabel A di sini akan menghasilkan nilai negatif seperti ini. Sama dengan variabel B, apabila saya memberikan nilai negatif di sini, dia akan langsung menjadi nilai negatif. Apabila saya membuat sebuah variabel lagi dengan nilai integer C, saya berikan nilai sebesar minus 300, saya launch. Oh, maaf, mungkin belum saya keluarkan nilai dari variabel C, minus C mungkin. Karena variabel C merupakan minus dan kita menggunakan minus untuk mengeluarkan variabel C, maka nilai yang dihasilkan adalah nilai yang positif. Namun yang terjadi apabila kita menggantinya sebagai positif C, karena positif dan negatif bertemu, maka nilai yang dihasilkan pastinya adalah berupa negatif, bilangan negatif, seperti itu. Jadi saya harapkan Anda bisa paham untuk operator unary positif dan negatif. Untuk satunya lagi adalah operator yang dinamakan incremental dan decremental. Increment, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang increment terlebih dahulu. Increment di sini secara arti itu menambahkan. Dalam hal ini increment di sini kita bisa menambahkan sebuah nilai sebanyak satu. Operator increment ada dua jenis, yaitu pre-incremental dan post-incremental. Begitu juga dengan decrement atau mengurang. Pre-decremental dan post-decremental. Mungkin untuk yang contoh pre-incremental kita bisa melihat saya cout variabel A plus A n. Ini adalah pre-incremental. A plus. Jadi perbedaan dari sini adalah perbedaan dari pre dan post incremental adalah sebuah variabel akan ditambahkan. Jadi akan ditambahkan sebelum dia diproses. Misalnya untuk pre incremental mungkin secara bisa kita lihat. Nah, sebenarnya ketika variabel A ketika variabel A sudah mencapai ke titik ini, maka nilainya akan bertambah sebanyak 1 sebesar 101. Namun ketika dia dikeluarkan di sini, dia nilainya masih tetap 101. Namun ketika dia sudah melewati sini, nilainya akan menjadi 102. Sekarang kita melihat variabel A, nilai akhir dari variabel A. Nah, kita bisa melihat bahwa
Pre-incremental, perbedaan dari pre dan post adalah ketika pre, variabel itu sebelum variabel itu dikeluarkan pada variabel itu langsung ditambahkan sebanyak satu. Untuk post incremental, nilai variabel terakhir itu akan dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditambahkan. Jadi ketika kita mengeluarkan nilai dari variabel A di sini, nilainya sudah bertambah sebanyak satu karena dia ditambahkan pada dengan metode post incremental. Namun pada baris ini nilai dari A yang dikeluarkan adalah 101. Masih 101 dikarenakan dia dikeluarkan terlebih dahulu sebelum nantinya ditambahkan, seperti itu. Untuk incremental sendiri sebenarnya ada jika Anda bisa menambahkan nilai yang custom, maksudnya nilai yang bermacam-macam. Di sini untuk secara default increment dia hanya menambahkan nilai sebanyak satu. Kita bisa menambahkan nilai sebanyak 2 di sini. Nah, out mungkin kita bisa menambahkannya di sini sama dengan plus 2 ya. Nah, seperti ini. Operatornya mungkin masih terbalik di sini. A sama dengan plus 2. A plus sama dengan. Mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya kita masih bisa menambahkan operator secara custom. Misalnya di sini maksud saya di sini adalah menambahkan operator A sebanyak 2 kali nilainya. Lalu kita out di sini A. Nah, seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan menambahkan nilai dari A. Nilai dari A sebanyak 2. Lalu maka dari itu nilainya akan menjadi 104 apabila saya menambahkan jadi 4. Maka nilainya akan berubah menjadi 106. Jadi ini bisa Anda rubah apabila sesuai kebutuhan Anda. Lalu ada lagi menambah variabel A sebanyak 4. Lalu ada yang namanya operator decrement. Decrement, perbedaan dari increment dan decremental, untuk dari sisi operator saya menggunakan minus-minus. Ini adalah pre. Sama seperti incremental, hanya bedanya nilai di sini dikurangi. Saya mungkin menggunakan variabel B saja. Contoh pre decremental. Contoh post decremental. Seperti ini, lalu kita coba jalankan programnya. Mungkin ada sedikit error di sini agar komentar saja. Nah, di sini sama seperti incremental. Saya mungkin perlu menambahkan variabel di sini jadi biar terlihat bahwa nilai B memang berkurang setelah variabel B dijalankan. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, seperti ini. Oke, saya harap Anda sudah memahami tentang konsep operator untuk part 1 seperti ini. Jadi saya harap Anda bisa memahami tentang operator assignment, yaitu berupa sama dengan, yaitu operator unary yang operator hanya melibatkan satu operan, yaitu ada minus, ada plus yang bisa merubah sebuah bilangan
sebuah nilai dari sebuah variabel menjadi positif atau negatif. Lalu ada operator increment plus plus yang ditandai dengan plus plus. Lalu ada operator yang dinamakan decremental yang terbagi dari kedua operator ini terbagi dari dua jenis, yaitu pre dan post. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.